Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat berkah yang dirahmati Allah, jumpa lagi dalam rahmat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita senantiasa dalam keberkahannya dan lindungannya. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan singkat kali ini, channel Sahabat Berkah akan membahas sebuah kisah tentang pesan yang dikatakan ruh kepada manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Apabila roh keluar dari jasad, ia akan berkata-kata dan seluruh isi alam di langit atau bumi akan mendengarnya, kecuali jin dan manusia. Apabila mayat dimandikan, lalu roh berkata, "Wahai orang-orang yang memandikan, aku minta kepadamu karena Allah untuk melepaskan pakaianku dengan perlahan-lahan. Sebab pada saat ini aku beristirahat daripada seretan malaikat maut." Setelah itu, mayat bersuara lagi sambil merayu, "Wahai orang yang memandikan, janganlah engkau menuangkan airmu dalam keadaan panas. Begitu juga jangan menuangkannya dengan air yang dingin, karena tubuhku terbakar apabila terlepasnya roh dari tubuh." Apabila dimandikan, roh sekali lagi merayu, "Demi Allah, wahai orang yang memandikan, jangan engkau menggosok aku dengan kuat, sebab tubuhku luka-luka dengan keluarnya roh." Setelah dimandikan dan dikafankan, telapak kaki mayat diikat dan ia pun memanggil-manggil dan berpesan lagi supaya jangan diikat terlalu kuat saat mengafani kepalanya, karena ia ingin melihat wajahnya sendiri, anak-anak, istri dan suami untuk yang terakhir kalinya, karena ia tidak dapat melihat lagi sampai hari kiamat. Ketika keluar dari rumah lalu ia berpesan, "Demi Allah, wahai jamaahku, aku telah meninggalkan istriku menjadi janda, maka janganlah kamu menyakitinya. Anak-anakku telah menjadi yatim, dan janganlah kalian menyakiti mereka. Sesungguhnya pada hari itu aku telah keluar dari rumahku dan aku tidak akan dapat kembali kepada mereka buat selama-lamanya." Setelah dibawa dan melangkah dari rumah, roh pula berpesan, "Wahai kekasihku, wahai saudaraku, dan wahai anak-anakku, jangan kamu diperdaya dunia sebagaimana ia memperdayakan aku, dan janganlah kamu lalai sebagaimana ia melalaikan aku. Sesungguhnya aku tinggalkan apa yang aku kumpulkan untuk warisku, dan sedikit pun mereka tidak mau menanggung kesalahanku. Allah menghisap aku, padahal kamu merasa senang dengan keduniaan, dan mereka juga tidak mau mendoakan aku." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apabila telah sampai ajal seseorang, maka akan aku masukkan sekumpulan malaikat ke dalam lubang-lubang kecil dalam badan, dan kemudian mereka menarik rohnya melalui kedua telapak kakinya sehingga sampai ke lutut. Setelah itu datang pula sekumpulan malaikat yang lain masuk untuk menarik roh dari lutut hingga ke perut, dan kemudian mereka keluar. Datang lagi sekumpulan malaikat yang lain dan menarik rohnya dari perut hingga sampai ke dada, dan kemudian mereka keluar. Dan yang terakhir datang lagi sekumpulan malaikat, kemudian menarik roh dari dadanya hingga ke kerongkongan. Dan itulah yang dikatakan Sa'ad Nada orang itu." Sambung Rasulullah SAW lagi, "Jika yang nada itu orang yang beriman, maka malaikat Israel alaihissalam akan menebarkan sayapnya yang di sebelah kanan, sehingga orang yang nada itu dapat melihat kedudukannya di syurga. Apabila orang yang beriman itu melihat syurga, maka dia akan lupa kepada orang-orang yang berada di sekelilingnya. Ini adalah karena sangat rindunya pada syurga dan pandangannya melihat terus ke sayap Israel alaihissalam. Jika nada itu orang yang munafik,
maka malaikat Israil alaihissalam akan menebarkan sayapnya yang di sebelah kiri. Maka orang yang nazar itu dapat melihat kedudukannya di neraka. Dan saat itu orang tersebut tidak lagi dapat melihat orang di sekelilingnya. Ini adalah karena terlalu takutnya apabila melihat neraka yang akan menjadi tempat tinggalnya. Kalau sekiranya kamu dapat melihat malaikat-malaikat mencabut nyawa orang-orang kafir seraya memukul muka dan belakang mereka serta berkata, "Rasakanlah olehmu siksa neraka yang membakar. Niscaya kamu akan merasa sangat ngeri." Quran Surah Al-Anfal. Alangkah dahsyatnya sekiranya kamu melihat di waktu orang-orang yang zalim berada dalam tekanan-tekanan sakaratul maut, sedang para malaikat memukul dengan tangannya sambil berkata, "Keluarkanlah nyawamu. Pada hari ini kamu dibalas dengan siksaan yang sangat menghinakan. Karena kamu selalu mengatakan terhadap Allah perkataan yang tidak benar, dan karena kamu selalu menyombongkan diri terhadap ayat-ayatnya." Quran Surah Al-An'am. Cara malaikat Israel mencabut nyawa tergantung dari amal perbuatan orang yang bersangkutan. Bila orang yang akan meninggal dunia itu durhaka kepada Allah, maka malaikat Israel akan mencabut nyawanya secara kasar. Sebaliknya, bila terhadap orang-orang yang saleh, cara mencabutnya dengan lemah lembut dan dengan hati-hati. Namun, demikian peristiwa terpisahnya nyawa dengan raga tetap teramat menyakitkan. Sakitnya sakaratul maut itu sakitnya sama dengan tusukan 300 pedang. Di dalam kisah Nabi Idris alaihissalam, beliau adalah seorang ahli ibadah, kuat mengerjakan salat sampai puluhan rakaat dalam sehari semalam dan selalu berzikir di dalam kesibukannya sehari-hari. Catatan amal Nabi Idris alaihissalam yang demikian banyak setiap malam naik ke langit. Hal itulah yang sangat menarik perhatian malaikat maut. Maka bermohonlah ia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar diperkenankan mengunjungi Nabi Idris alaihissalam di dunia. Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkan permohonan malaikat Israel. Maka turunlah ia ke dunia dengan menjelma sebagai seorang lelaki tampan dan bertamu ke rumah Nabi Idris alaihissalam. "Assalamualaikum ya Nabi Allah." Salam malaikat Israel. "Waalaikumsalam warahmatullah," jawab Nabi Idris alaihissalam. Beliau sama sekali tidak mengetahui bahwa lelaki yang bertamu ke rumahnya itu adalah malaikat Israel. Seperti tamu yang lain, Nabi Idris alaihissalam melayani malaikat Israel. Dan ketika tiba saat berbuka puasa, Nabi Idris alaihissalam mengajaknya makan bersama, namun ditolak oleh malaikat Israel. Selesai berbuka puasa, seperti biasanya, Nabi Idris alaihissalam menghususkan waktunya untuk menghadap Allah sampai keesokan harinya. Semua itu tidak lepas dari perhatian malaikat Israel. Juga ketika Nabi Idris terus-menerus berzikir dalam melakukan kesibukan sehari-hari dan hanya berbicara yang baik-baik saja. Pada suatu hari yang cerah, Nabi Idris alaihissalam mengajak jalan-jalan tamunya itu ke sebuah perkebunan di mana pohon-pohonnya sedang berbuah, ranum dan menggiurkan. "Izinkanlah saya memetik buah-buahan ini untuk kita," pinta malaikat Israel menguji Nabi Idris alaihissalam. "Subhanallah," kata Nabi Idris alaihissalam. "Kenapa?" Malaikat Israel pura-pura terkejut. "Buah-buahan ini bukan milik kita," ungkap Nabi Idris alaihissalam. Kemudian beliau berkata, "Semalam Anda menolak makanan yang halal, kini Anda menginginkan makanan yang haram." Malaikat Israel tidak menjawab. Nabi Idris alaihissalam perhatikan wajah tamunya yang tidak merasa bersalah. Diam-diam beliau penasaran tentang tamu yang belum dikenalnya itu. "Siapakah gerangan?" pikir Nabi Idris alaihissalam. "Siapakah engkau sebenarnya?" tanya Nabi Idris. Kemudian ia menjawab, "Aku malaikat Israel."
Nabi Idris pun terkejut, hampir tak percaya. Seketika tubuhnya bergetar dan tak berdaya. "Apakah kedatanganmu untuk mencabut nyawaku?" selidik Nabi Idris alaihissalam sambil serius. "Tidak," senyum malaikat Israel penuh hormat. "Atas izin Allah, aku sekedar berziarah kepadamu," jawab malaikat Israel. Nabi Idris mengangguk-angguk. Beberapa lama kemudian beliau hanya terdiam. "Aku punya keinginan kepadamu," kata Nabi Idris alaihissalam. "Apa itu? Katakanlah," jawab malaikat Israel. "Kumohon engkau bersedia mencabut nyawaku sekarang, lalu mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menghidupkanku kembali, agar bertambah rasa takutku kepadanya dan meningkatkan amal ibadahku," pinta Nabi Idris alaihissalam. "Tanpa seizin Allah aku tak akan dapat melakukannya," tolak malaikat Israel. Pada saat itu pula Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan malaikat Israel agar mengabulkan permintaan Nabi Idris alaihissalam. Dengan izin Allah, malaikat Israel segera mencabut nyawa Nabi Idris alaihissalam dan sesudah itu beliau wafat. Malaikat Israel pun menangis, memohonlah ia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar menghidupkan Nabi Idris kembali. Allah mengabulkan permohonannya. Setelah dikabulkan Allah, Nabi Idris alaihissalam hidup kembali. "Bagaimanakah rasa mati itu, sahabatku?" tanya malaikat Israel. "1000 kali lebih sakit dari binatang hidup yang dikuliti," jawab Nabi Idris alaihissalam. "Caraku yang lemah lembut itu baru kulakukan terhadapmu," kata malaikat Israel. Masya Allah, lemah lembutnya malaikat maut Israel itu terhadap Nabi Idris alaihissalam. Bagaimanakah jika sakaratul maut itu datang kepada kita? Siapkah kita untuk menghadapinya? Sahabat berkah yang dirahmati Allah, ingatlah bahwa kita semua adalah calon jenazah. Kullu nafsin zaikatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Bahkan sudah Allah atur jadwal ajalnya. Jangan lalai persiapkan bekal amal ibadahmu. Jangan sampai menjadi manusia paling merugi. Allahumma khtim lana bi Islam, wa khtim lana bil iman, wa khtim lana bil husnil khatimah. Ya Allah, akhirilah hidup kami dengan Islam, akhirilah hidup kami dengan iman, akhirilah hidup kami dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat berkah yang dirahmati Allah, sekarang Anda memiliki dua pilihan: membiarkan sedikit pengetahuan ini hanya diketahui di sini saja, membahagikan pengetahuan ini ke semua teman-temanmu. Insya Allah bermanfaat dan akan menjadi pahala bagimu. Amin ya rabbal alamin. Sekian sahabat berkah yang dirahmati Allah. Semoga melalui kisah ini menjadi renungan buat kita agar semakin bertambah lagi keimanan kita dalam beribadah kepada Allah. Semoga bermanfaat khususnya bagi saya pribadi dan umumnya bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.